tentang sifat ilahi itu sendiri. Sama seperti ibu. Jadi Yesus Ibu menerima mempunyai firman dari Tuhannya ini roh. firman apa? Ada tubuh, ada jiwa dan roh. Itu beda bang, itu beda bang. Roh kembaran. Bang, roh tidak bisa menjadi Itu tubuh, contoh Bang. dalam perkataan. Tubuh tidak bisa menjadi jiwa, Bang. Bukan. Itu bedanya, Bang. Jangan, itu sudah berbeda, Bang. Sekarang yang saya tanya, firman yang diterima oleh Yesus ini firman apa? Ini Bu, pada saat ibu menyatakan itu beda, maka ibu membatasi kemahakuasaan Tuhan. Pada saat firman Saya menjadi enggak, Bang. bisa. Saya bertanya, Dan pada saat Bang. firman yang bukan hanya Firman bicara yang perkataan. diterima. Ya, saya Bang, menjelaskan Yohanes 7 asumsi nomor ibu. Saya Yohanes menjelaskan 17. asumsi ibu yang menyatakan. Gantian, Saya menjelaskan. Ibu, namanya narasi. Yohanes 7, Yohanes 7 nomor 18, firman yang diterima oleh Yesus, ini firman apa? Dalam Bible kami, Bu, harus tahu tentang konteks cerita apa maksud ayat tersebut. Bukan hanya sepotong saja langsung ibu ambil kesimpulan. Oke, Sepotong di saja dalam ambil kejadian kesimpulan, padahal satu, mempunyai di pengertian dalam kejadian berbeda. satu, Walaupun oke, jangan terlalu panjang, firman. jangan terlalu panjang, Bang. Di dalam kejadian satu, jadilah terang, maka terang itu Ibu jadi. sudah ibu yang sudah terang kemana-mana. itu dijadikan melalui apa? Terang itu dijadikan melalui apa, Bang? Melalui perkataan firman. Nah, sekarang pertanyaan saya. Terang dijadikan melalui firman. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, waktu terang itu jadi, firman itu keluar dari mana, Bang? Mulut Allah. Oke. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Firman diterima Yesus ini dari mana, Bang? Dari mulut Allah. Oke. Pada waktu firman itu telah menjadi manusia, firman itu dari mana, Bang? Pada saat menyatakan firman itu jadi manusia. Pada waktu maka itu firman menjadi manusia, firman itu yang dari bicara mana, Bang? tentang bukan hanya perkataan, tetapi sifat ilahi. Sifat ilahi itulah atau Allah sendiri. Karena itu dia katakan, Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Dan dikatakan juga di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Oke, kita balik ke aku dan Bapa adalah dalam, satu lah. Oke, sebentar, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaan saya satu apa, Bang? Silakan, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka? Kita lompat-lompat terus jadinya. Ya, saya jelaskan ya. Enggak, Bang. Saya mau pengen tahu satu apa dulu, Bang. Baru Abang Iya. jelaskan. Iya, Kita harus konteks, satu Bu. apa? Satu apa, Bang? Kasih tahu satu apa, Bang? Konteks sesuai konteks cerita. Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Biar saya tahu. Ini saya bingung. Saya bisa saja mengatakan aku dan Sutejo adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Ya, hakikat kami sama-sama manusia. Nah, kan Karena begitu, itu Bang. harus dijelaskan konteks Enggak, Bang. cerita di Enggak, dalam begini, Yohanes Bang. 10. Bang. Untuk kita Dengar dulu, Bang. Abang ini menjelaskan. Abang jangan berpikir ini adalah mau bertanya, habis itu bilang gereja. katakan enggak bang. Tapi mau tanya, gimana ini? Nanya tapi enggak bang. Tapi nanya. Apa pertanyaan saya? Kau mengatakan firman yang keluar dari Tuhan itu berbeda dengan firman yang diterima oleh Yesus, perkataan. Bukan. Firman itu adalah hidup, bla 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 bla. Nggak dapat nanti poinnya kalau kau panjang kali lebar, Bang. Yang mau saya tanyakan, tidak mengerti apa yang saya jelaskan itu, ternyata ibu tidak mengerti. kau mengatakan aku Saya dan jelaskan Bapak tadi ibu adalah nggak satu. ngerti. Aku dan Bapak adalah satu. Ini satu apa, Bang? Biar saya tahu. Ya, aku dan Bapak adalah satu dalam konteks Yohanes 10 ayat 30. Kalau kita baca keseluruhannya, maka penjelasan di situ dapat kita melihat orang Yahudi itu mencari tahu Yesus ini siapa. Jadi mereka bertanya, kalau engkau memang Mesias. Bang, Iya, saya mau jelaskan gini tentang deh. konteks Saya analogi katanya mau aja dijelaskan. deh. Enggak, begini analogi aja deh. Ya.
Karena firman Tuhan tidak segampang dengan apa yang dipikirkan. Banyak kali jengkelmu, Bang. Kucing dengan kambing, mereka satu apa, Bang? Ngerti, saya mau kasih ngerti. Bang, kau menjelaskan orang Israel, orang Yahudi mencari tahu siapa. Saya bertanya, aku dan Bapak ini adalah satu apa? Orang Israel mencari. Apalah penjelasan? Karena apa sih dia ngomong? Sesuai dengan data yang ada. Data yang kita ambil dalam Yohanes 10. Dalam penjelasan firman Tuhan tidak bisa loncat-loncat kayak itu kutu loncat. Lari ke ayat A, lari ke ayat B, lari ke ayat A, lari ke ayat B. Tapi nggak ngerti cerita maknanya apa, nggak ngerti. Jadi bagaimana mau jawab padahal harus dimengerti, itu harus tahu makna ceritanya maksudnya apa. Nah itu yang saya jelaskan. Maksud dari Yohanes 10 ayat 30 itu saya mau jelaskan apa makna dari cerita yang bisa kita ketahui. Bukan ibu lompat ayat Yohanes 10 ayat 30 lompat lagi ke Yohanes 17 padahal ibu sudah membuat tentang doa saya Tuhan tadi Yesus, lompat bertanya lagi ke yang tentang lain. firman. Kayak gitu Kau diskusi, lari, Bu. aku dan Bukan Bapak kayak adalah gitu. Kalau kita satu. lompat-lompat gitu, Iya. Kau yang lompat, kau tuduh saya pula. Memanglah kau lele. itu Aku saya ambil dan dalam Bapak. Yohanes 10 ayat 30. Nah, itu yang saya mau jelaskan, Ibu. Saya yang tidak lompat, Ibu yang lompat-lompat. Oke, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa, Bang? Kan Bang, abang jaringannya, Bang. saya mau ceritakan apa ceritanya. Aduh, Tidak ngapain bisa lah kita simak. bercerita di sini, Bang? Ya, karena itu kalau tidak diceritakan tidak akan ngerti apa maksudnya aku dan Bapak adalah satu. Dia mereka satu apa, Bang? Bisa. Oke, sekarang gini. Yesus hakikatnya apa, Bang? Firman yang menjadi Dia paham hakikat nggak sih sebenarnya, Bang? Abang paham hakikat? Abang paham hakikat itu apa, Bang? Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang, oke. Bapa dan Yesus ini satu apa, Bang? Nggak usah dijelaskan panjang lebar deh. Saya dengan Sutejo satu. Satu hakikat. Hakikatnya apa? Adalah sama-sama manusia. Kucing dengan kambing satu. Satu apa? Satu hakikat. Hakikatnya adalah hewan. Nah, Bapa dengan Yesus adalah satu. Satu apa, Bang? Saya harus jelaskan agar supaya pada saat Ibu menyimak, Ibu tidak salah tangkap. Di Pada dalam saat diri Ibu salah Yesus tangkap, dengan Ibu diri akan Bapa, lagi menggoreng di dalam diri ceritanya. Yesus dengan diri Bapa itu Yohanes ada 10 satu 30, apa, mengerti Bang? nggak jalan ceritanya? Coba Ibu jelaskan tentang Yohanes 10 ayat 30 apa? Emangnya Bebel Abang ini tentang mengisahkan tentang cerita. Cerita apa, Bang? Ibu kan ngerti? Ya, saya mau jelaskan. Ya, koneksi dulu. Satu apa? Saya mau jelaskan. Memang dalam Bible Satu. itu ada yang penjelasan tentang cerita, tentang ada sejarah, tentang ada perumpamaan. Itu baik. Ya, Anda cerita. Awas ya kalau nggak dapat poinnya ya, satu apa. Saya akan turunkan Anda. Saya capek berdiskusi sama orang kayak gini. Silakan. Ya, karena Ibu ngerti. Ya ngertiin saya, mereka satu Tadi apa? itu- Saya kan sudah bilang, saya dan Sutejo satu. Satu apa, Konora? Satu hakikat, kami sama-sama manusia. Saya dan Yesus adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Saya manusia, Yesus manusia. Yesus marah, saya marah. Yesus lapar, saya lapar. Yesus pada waktu bayi, dia minum susu dari ibunya. Dia menetek, saya juga menetek waktu bayi. Kami satu hakikat. Nah itu jelas. Nah Bapak dengan Yesus ini satu apa? Silakan jelaskan sama saya. Yesus itu dia sebagai Allah datang menjadi manusia dalam menanggalkan keilahiannya. Jadi bicara tentang aku dan Bapa yang adalah satu karena dia adalah Firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu satu dengan Bapa. Artinya dia satu dengan Firman. Dia satu dengan Firman, satu dengan Bapa. Karena itu Filipi katakan dia walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya.
dinyatakan Lanjut. bahwa aku dan Bapa adalah satu, tapi harus mengerti penjelasannya dan firman jadi manusia. Lanjut. Silakan. Saya kasih Anda kesempatan. Jaringan ya. Iya, coba baguskan dulu, Bang. Iya. Jangan sampai macet-macet. Sebentar saya sapa dulu. Jense ini siapa? Muslim Kristen Jense. Turunkan aja kalau tidak apa. Kenapa doubling ini? Pak Dance doubling. Di mute dulu Pak Dance. Bang Zuma udah monitor, Bang? Bang Zuma. Belum. Bang Zuma gue turu ngantuk. Tidak, izin kalau bisa diizinkan saya bicara, bisa? Sebentar Pak Dance, biar dia jelaskan dulu Pak Dance. Pak Dance doubling loh. Kita ngomong di situ doubling. Silakan berita kebenaran. Ngomong kau. Pertanyaan dari Ibu Nora menanyakan, aku dan Bapa satu dalam apa? Ya toh? Dan penjelasan saya, satu di dalam bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Tetapi di dalam kealahannya, Allah itu tidak terbatas, yaitu yang manusia itu adalah bicara tentang menghambakan dirinya. Yang Allah tidak mengira hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara dengan Allah, melainkan menghampakan dirinya. Artinya segala atribut kealahannya itu dia tinggal di dalam tubuh daging ini. Karena itu firman menjadi manusia. Jadi bicara tentang satu, itulah dia satu dengan Bapa tadi. Tapi pada saat kalau Yesus mati berarti Allah mati. Sekali lagi saya katakan, Allah itu tidak terbatas. Yang mati itulah daging yang lahir itu. Jadi bicara tentang Yesus dan Bapa satu, saya kira bisa ditangkap dari penjelasan yang saya jelaskan ini. Kalaupun tidak mengerti, ya itu hak Anda. Jadi satu apa? Satu dengan Allah. Satu apa mereka? Satu dengan Allah sebagai apa? Masa dari penjelasan sepanjang itu nggak ngerti juga Ibu Nora. Oke. Terus ada sampai haus menjelaskan nggak ngerti juga. Oke, Lukas 1 nomor 31 yang dilahirkan Bunda Maria ini Tuhan apa manusia? Jaringan Ibu putus, Bu. Anda yang jaringan. Ibu jaringan. Anda yang jaringan. Ya mungkin saya, mungkin. Iya. Yang dilahirkan Bunda Maria Lukas 1:31 ini siapa, Bang? Halo, Assalamualaikum. Yang dilahirkan Bunda Maria, Waalaikumsalam. Yang dilahirkan Bunda Maria. Tuhan apa manusia? Bang? Datanya di dalam Lukas 1 ayat 31. Aduh, lalat sekali. Iya. Ayat 31. Iya, 31. Kau akan hamil dan beranakan seorang anak laki-laki, maka hendaklah engkau namakan dia Yesus. Nah, Ibu apa? Nah, namanya Yesus. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dilahirkan Bunda Maria. Tuhan apa? Ya, terus. Tuhan apa manusia, Bang? Ibu Nora, saya sudah jelaskan tadi. Walaupun di dalam kealahan, dia lahir itu mengambil rupa manusia, menghampakan dirinya menjadi daging. Itu di dalam Oke. tadi saya sudah baca. Bunda Maria, apakah Bunda Maria tahu? Dalam... Tunggu dulu. Apakah Bunda Maria tahu bahwa yang dilahirkan ini adalah Tuhan? Iya, tahu. Kita di mana datanya dia tahu, Bang? pujian di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan Elizabeth mengatakan kepada Maria, tunggu Bu, saya jelaskan.
kepada Maria bahwa ibu Tuhanku datang kepadaku. Itu bisa kita baca di dalam puji-pujian dari Elizabeth. Bang, waktu malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria memberi salam, Maria di situ bertanya-tanya dalam hatinya. Dia kaget. Dari mana dia tahu dia akan melahirkan Tuhan? Oh, alah, Tunggu, saya bahaya. cari ayatnya. Sebentar saya cari ayatnya. Saya cari ayatnya. oke. Saya sebentar lihat. Ayo, oke, carilah. Yang naik jangan, tolong Muslim tuh jangan dulu naik. Yang Muslim jangan dulu naik. Saya minta yang Muslim jangan naik. Yang Muslim jangan naik. Saya nggak mau. Yang Muslim jangan dulu naik. Udah banyak di sini Muslim. Bang Zuma narasumber juga ada. Bang Zuma nggak monitor ya? Di dalam ayat yang ke-43, Ibu. Ya. Ibu bisa baca ayat 43 gini bunyinya. Singkat aja yang langsung 40. Aduh, Dari jaringannya. manakah jadi padaku bahwa ibu Tuhanku datang berjumpa dengan aku? Itu pujian Elizabeth kepada Maria pada saat pertemuan antara Elizabeth dengan Maria. Terus pertanyaan ibu kan sudah terjawab melalui puji-pujian Elizabeth. Saya yang bilang bukan Elizabeth, Bang. Bunda Maria waktu didatangi sama Seorang imam di malaikat Bait Allah dan Gabriel. kelahiran Yohanes itu kelahiran buatan. Bang, Ibu kan tanya tadi, toh. Memangnya Bunda Maria tahu itu yang dikandung itu makanya Bang, Tuhan. dengarkan dulu Saya Bang. kasih Abang ayatnya. jaringan Abang jelek pula. Ya. Yang mengapakan itu Elizabeth kan, Bang? Bukan Bunda Maria kan? Apa hubungannya Bunda Maria dengan Elizabeth, dengan malaikat Gabriel? Mereka itu saudaraan, sepupuan Saya dan tidak mau Maria tahu mereka datang saudara kepada atau Elizabeth. bagaimana, Bang. Yang saya tanya waktu Ibu malaikat nanya Gabriel. habis itu, Bang, Abang pahami pertanyaan saya. Ibu nanya habis Makanya itu, dengarkan. pertanyaan ibu awal, ibu nanya, emangnya Maria tahu yang dikandung itu Tuhan? Itu pertanyaan awal. Ibu nanya begitu. Ibu Kenapa saya bilang, tanya emangnya, begitu? iya, ini jawabannya. Saya sudah kasih jawabannya. Ibu Tuhanku. Itu yang ngomong bilang ibu Tuhanku tuh siapa? Jadi jaringannya. pertanyaan Bu Nora sudah terjawab. Nggak usah lagi berbelit-belit. Loh, sekarang saya tanya, kenapa malaikat Gabriel nggak kasih tahu Bunda Maria dari awal bahwa yang dilahirkan adalah Tuhan? Lupa. Jaringan pun juga jelebor. Kalau seluruh Alkitab ini catat, isi dunia tidak akan mampu menampungnya. Cara itu sudah tertulis. Lah. Masa yang mengakui Yesus Tuhan Elizabeth sementara ibunya tidak tahu Ada, apa-apa. saya kasih. Ibu mau cari, tanya lagi. Kenapa? Sudah ada jawabannya. Jawabannya udah ada. Bang, Pertanyaan ibu, kita apa buat lagi? Kan kita sekarang sudah- begini, kita buat satu analogi aja Bang deh, ya. Analogi tadi tentang firman, Jawab Anda semuanya. udah nangkap. Begini Bang, ketika anak Anda melakukan suatu kesalahan di sekolah, pertanyaan saya, yang ditelepon oleh gurunya, abang atau tetangga abang? Yang ditelepon oleh gurunya ketika anak Anda nakal di sekolah, abang atau istri abang atau tetangga abang? Ya saya atau bapaknya toh. Nah, Ya, pada waktu Gus, datang malaikat analogi apa ini, Gabriel, Gus? yang harus dikasih tahu malaikat Gabriel pertama kali yang dilahirkan Bunda Maria ini Tuhan, Ya. Bunda Marianya atau orang lain? Bunda Maria. Gus, Nah, di dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan melahirkan seorang anak. Kenapa dia nggak kasih tahu engkau akan melahirkan Tuhan? Kenapa? Urung wayahe. Urung wayahe kok. Karena Belum waktunya.
Bible kalau menuliskan Tuhan dilahirkan, Ayat 30 terbantahkanlah ibu itu baca semua. aja 30. Ayat 30 ibu baca aja ayat 30. Kamu beroleh anugerah Allah. Engkau akan memperoleh Sama. anugerah. Yang dilahirkan Bunda Maria ini apa? Iya. Apa? Apa? Jaringan lagi jadi. Yesus Tuhan toh. Gimana? Gimana, Bu? Yang dilahirkan Bunda Maria ini manusia apa Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Kan sudah jelas. Di Kan mana menampakkan malaikat dirinya Gabriel dalam mengatakan kepada Filipi. Bunda Maria yang dilahirkan adalah Tuhan? Di mana, Bang? Abang jangan tipu-tipu sama saya. Iya, Tuhan itu menjadi manusia. Gitu aja nggak bisa Di mana paham. pernyataan Saya katakan Tuhan menghampirkan menjadi manusia? dirinya. Di mana Filipi, pernyataan Filipi ada Tuhan yang bisa menjadi manusia? Di mana? Di mana? Di mana tercatat Kan Tuhan bisa jadi manusia. manusia? Jadi Di mana tercatat? Justru, Di mana saya tercatat? justru Di mana Justru. tercatat? Gak justru. Justru Saya minta, kitab kami di lengkap mana? dalam menjelaskan Tuhan kami. Di mana Kitab tercatat kami lengkap dalam Tuhan menjelaskan Tuhan menjadi kami. manusia? Bisa menjelaskan bahwa dia menjadi seorang manusia dan bisa menjadi dan bahkan Tuhan. Saya bertanya, di mana Tuhan bisa menjadi manusia? Tuhan bisa mati, Tuhan dilahirkan, Tuhan menyusui, Tuhan lapar, Tuhan bisa metong. Itu di mana tertulis semua itu? Jangan tipu-tipu sama saya. Saya tidak suka ditipu-tipu. Dulu saya ditipu-tipu sama pendeta. Berapa puluh tahun saya ditipu. Dan kami di sini tidak Karena pernah mau menipu Ibu- kalian. Di mana? Saya tanya, jangan kau banyak cerita, saya turunkan kau. Ngerti. Jadi saya kasih ngerti tapi Ibu Saya bilang, saya tanya di mana, di mana, di mana. Saya tidak mau. Karena ibu tidak mengerti, kau yang tidak mengerti. Analogi tentang firman saja kau tidak tahu. Saya sudah kasih contoh tadi. Tejo, saya kasih contoh sama kau. Ketika anak kau nakal, yang ditelepon siapa? Jelas orang tuanya. Ini jelas Ketika orang Bunda Maria- tuanya toh Ya. Bang Haji, Ketika, Bu Haji. ketika Bunda Maria melahirkan, dia mendapatkan pesan dari malaikat Gabriel. Iya. Lukas 1 nomor 2, kau diam dulu. Lukas 1 nomor 26. Apa dikatakan? Malaikat Gabriel diutus oleh Tuhan menyampaikan kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Lahirlah Karena. anak kecil ini. Saya tanya, karena. Iya. Diam lo. Karena apa lagi? Kau mau ngomong apa lagi? Bunda Maria melahirkan manusia kok, bukan Tuhan. Kau bilang Tuhan menjadi manusia. Di mana catatan Tuhan bisa menjadi manusia? Di mana catatan Tuhan bisa mati? Di mana catatan Tuhan itu bisa dilahirkan? Di mana catatan Tuhan itu menetek? Di mana catatan Tuhan itu makan? Di mana semua? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Kenyataannya Ibu Haji, sampai sekarang itu Tuhan itu disembah sama orang Kristen. Berarti itu Nah, sekarang bukti. begini. Sekarang saya tanya. Halo, selamat malam. Sekarang ya sebentar, selamat malam. Sekarang saya tanya sama kau, Jodel, ya kan? Setejot. Saya tanya sama kau. Tejo. Ah iya, saya tanya sama kau, apakah Musa menyembah Yesus? Iyalah. Di mana datanya Musa menyembah Yesus? Di mana tertulis? Tapi saya waktu itu dengan sosok manusia dengan 3 orang itu adalah Yesus, cuma belum waktunya dia menyatakan. No, ala Pietro, menyatakan. Udah dia diam kau. Im Serait, Leo, Lem Serait, Lama Serait. Oh, Bang Serait. Al-Gaul, Ya, ya. Agama apa, Bang? Kristen. Ya, Sirait agama apa? Kristen. Ya, Kang Dito. Kang Dito. Pak Dance, tadi ada yang mau disampaikan. Iya itu. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi Lai. wabarakatuh. Ya, oke. Stres juga saya tuh. Ya, Pak Dance. Ya, saya kasih Ya, waktu ya. 2 menit ya Pak Dance ya. Silakan. Iya. Pak Dance noise. Izin Pak bentar. Dance Oh ya, noise. oke. Bunda Izin Nora, saya bentar dong, Baik. boleh nggak? 10 detik aja. Ya, Yohanes Pak Dance pasal ini Pak Dance. noise. Aduh.
Oh, noise ya? Berarti saya turun lagi. Iya, doubling Pak dan C. Oh, sebentar. Coba. Iya, kenapa doubling? Ya, silakan Bang Sebentar. Bang Dewa. Sebentar. Iya. Iya, Bang di Juma mute monitor, dulu Pak Bang dan Juma. C. Saya hadir. Saya tes. Iya. Masih doubling, masih Bang Juma. doubling. Sebentar dulu Pak dan C. Sebentar Pak dan C. Di roomnya Aumi minta izin 15 menit bisa nggak masuk ke sana Bang Juma buat sahadatin. Nanti Bang Juma masuk lagi sini. Bisa nggak Bang? Bisa. Ya, sahadat di roomnya Aumi. Nanti setelah menyahadatkan, nanti Abang masuk lagi ke sini. Bisa? Tapi sudah deal mau syahadat itu. Sudah. Orangnya udah nunggu itu. Udah tinggal disahadatkan, alhamdulillah dari NTT. Oke, di sana nggak ada ini Ustadz kita sudah ada. Belum ada. Panggil yang mau mendoakan sekalian. Oh baik siap. Ya udah nanti kami nunggu di sana nanti Bang Juma ya. Bunda Nora Apa izin nama? ya. 15 menit. Komalnya apa? Aumi. Nanti di-share Aumi. sama Bang. Di-share sama. Aumi NTT namanya. Oke, siap. Baik ya. Nanti Dewa coba nelpon Abuya kalau nggak siapa nanti ya, Bang ya. Kalau nggak Kang Dito boleh. Kang Dito nanti kesini lagi. Udah mensahadatkan kesini lagi, nggak apa-apa ya. Dewa tunggu di sana Bang ya. Makasih Bang ya. Oke. Bunda Nora, makasih banyak Bunda Nora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih perjalanan balik ke rumah, belum bisa nyimak dulu. Oke. Iya. Ya. Abang mau lanjut dulu atau nanti terpotong atau gimana Bang? Ini ada si Ya, Rai. saya cuma ingin mengatakan bahwa ketika dikatakan Yesus itu manusia, ya tiba-tiba berubah menjadi Tuhan itu bukan Yesus anak Maria yang jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan oleh saudara Kristen kita itu adalah yang keluar dari kubur, yang berkuasa mengalahkan maut. Kenapa dia berkuasa mengalahkan maut? Karena memang itu sudah dikatakan di dalam di dalam 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Mantap. Cuma. Ya, dan di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang berkuasa atas maut itu adalah iblis. Jadi Tuhan menjadi manusia itu sebenarnya bukan Tuhan, tetapi yang dituhankan oleh orang Kristen menjadi manusia. Inilah yang keluar dari kubur pada hari ketiga, yang dituhankan itu menjadi manusia. Artinya iblis menjadi manusia, artinya iblisnya merasuki manusia yang keluar dari kubur itu. Makanya yang keluar dari kubur ini mengaku Yesus Kristus. Yang keluar dari kubur ini adalah tadinya manusia yang kemudian dituhankan oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa dituhankan? Karena sudah ada penguasa bumi di dalamnya, yaitu Sibilisis. Tadi Yesus ketika dicobai oleh Sibilisis, Yesus tidak terima. Yesus, aku akan memberikan kuasa di bumi kalau kau menyembah aku. Tapi Yesus tidak mau terima itu. Sehingga iblis mundur. Di Lukas 4 nomor 13, setelah mencobai Yesus, setelah Yesus diminta untuk menerima kuasa dari iblis, yaitu kuasa bumi, iblis tidak berhasil memberikan kuasa di bumi itu kepada Yesus. Maka iblis mundur, nomor 13-nya Lukas 4. Iblis mundur, lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, pada saat kemudian waktu tepat ini ditunggu oleh iblis, yaitu saat ketika Yesus ini ingin ditangkap, karena yang mempengaruhi penangkapan kepada kepada tentara Romawi, orang Yahudi dan juga Yudas itu adalah iblis. Iblis berusaha kemudian untuk membunuh Yesus.
berhasil membunuh, tetapi yang dibunuh bukan Yesus, tapi orang yang digantikan. Nah, orang yang digantikan Yesus inilah yang keluar dari kubur, yang kemudian nanti diberi kuasa. Karena kalau Yesus hasil tidak menerima kuasa di bumi. Nah, orang yang masuk di kubur inilah yang diberi kuasa di bumi. Makanya ketika dia keluar dari kubur, apa kata dia seketika? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya untuk mengetahui itu, siapa yang memberikan kuasa kepada mayat yang keluar dari kubur ini? Ada nggak Kristen yang mampu menunjukkan siapa yang memberi kuasa? Itu bukan mayat, Bang. Itu yang keluar itu Yesus sendiri. Yesus Iya, sudah... tadinya kan mayat, Bang. Tadinya mayat. Nah, mayat ini hidup kembali, diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa kepada si mayat sampai dia bisa berjalan keluar dari kuburan? Yang memberinya kuasa siapa? Sehingga si mayat ini berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberinya kuasa? Bukankah Yesus tadi menolak kuasa dunia itu? Yesus tadi menolak. Di Lukas 4, Yesus tidak menerima kuasa tersebut. Kata iblis, Kuasa dunia Yesus, kan dari iblis. dari iblis. Kuasa dunia. Kuasa Iya, dunia. kuasa Itu dunia makanya, dari iblis. itu makanya 2 Nah, Petrus 2 ayat 4. Di katanya gua itu di dalam tinggal iblis. Kenapa di gua yang di- isinya metana, gua yang isinya Oke, dari metana, di gua, oke. yang dari berasal katanya seorang nabi. Itu makanya 2 Petrus 2 ayat 4 katanya Oke. iblis itu bersarang untuk Di yang gua. hidup. Di goa. Nah, sekarang Yesus yang menggantikan Yesus yang disalib ini dikubur di mana? Di goa atau di atas pohon? Coba kau jawab dulu yang jujur. Terus Maria ketika hari Minggu melihat sosok Yesus berupa malaikat itu di dalam goa atau di dalam tempayan? Sesuai dengan Tempayan. ajaran seseorang. Itu Enggak, makanya saya bilang saya bertanya. isyarat. Saya bertanya. Tahu nggak? Saya bertanya, Isyarat. yang disalib itu, L itu yang disalib itu dikubur di goa atau dikubur di atas kelambu? Jawab. Jawab dulu. Kayak saya bilang jawab. 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, itu kan iblis goa. katanya, iblis masuk di goa. Oke, Tenang dulu, iblis tenang masuk di dulu. goa. Ini saya jawab. Pertanyaan saya, Ini saya jawab. korban yang dikutuk ini dikubur di goa atau dikubur di empang? Jawab. Ini saya jawab dulu, tunggu ya, saya jawab ya, dan nanti ke situ. Makanya 2 Oh, enggak Petrus 2 ayat nyambung, 4 ente kan. mau memframing. 2 Petrus 2 ayat 4. Ente ingin memframing. Aku sudah tamat kalau itu. Nenekmu nenekmu itu belum berjalan, saya sudah paham isi Bibelmu itu. Mulutmu Ya. kayak cewek ngomong terus. Kasih kesempatan Kan saya bertanya, tapi kan Iya, dia tidak kasih menjawab. dapat Yesus, lawanmu bicara. Yesus yang digantung itu nantinya dikubur di goa atau dibuang di laut. Jawab. Nah gitu, kasih ke lawanmu itu kesempatan bicara. Nah, jawab. Yesus aja yang kan Anda mulut katakan cewek. Tuhan itu, yang tadinya Kamu- tidak bisa berbuat kamu laki apa-apa, kan? Atau cewek? ketika dia sebelum mati, dia mengaku dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu dia keluar dari kubur, tiba-tiba saja dia mengaku diberi kuasa. Pertanyaan saya, yang memberikan kuasa di dalam kubur itu, dalam goa yang punya Yusuf Arimatea itu, yang memberikan kuasa kepada mayat ini di dalam goa itu siapa? Itu loh pertanyaan saya yang tidak dijawab. Kalau menurut Al-Quran siapa? Ya kok jadi Al-Quran? Kan 2 Petrus tadi, iblisnya dibuang ke goa. Kan tercatat juga di Al-Quran kalian. Enggak ada iblis di Masa kamu goa, nggak enggak ada. masa kamu nggak mendalami Al-Quranmu? Enggak ada. Kan di Al-Quran kan sudah jelas Nabi kami yang suci itu tidak disalib. Nah, sekarang yang punya penyakit itu ente. Orang yang disalib itu Anda tuhankan. Maka pertanyaannya, Mau kubuka di Al-Quran ada ayatnya. menurut kitabmu bahwasanya iblis itu di dalam goa. Nah, mayat ini yang dikutuk ini dikubur di dalam goa. Ketika dia keluar dari goa, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Siapa yang memberikan kuasa kepada si mayat ini? Siapa? Menurut Al-Quranmu siapa? Iblis. Hah? Iblis.
Orang Alkitabmu aja mengakui Nabi Isa. Nah, itu Nabi Isa. Nabi Isa tidak dikubur. Berarti bukan Kamu Nabi Isa siapa? yang keluar dari kubur. Ayo. Di Al-Quran juga tertulis siapa yang disalib. Sekarang Mau kita ketika buka ada dalilnya? oknum Kita yang buka ayatnya keluar dulu. dari goa, mengaku diberi kuasa, pertanyaan saya, siapa yang memberikan kuasa kepada mantan mayat ini? Iya, maksud saya mau kita buka. Ah, enggak bisa. Oke. Enggak bisa, enggak sanggup. Diturunin Banyu Maya nggak bisa jawab. Saya mau pamit dulu syahadat Bang Handi, habis itu saya balik sini. Oke. Lanjut aja sebentar. Iya. Pamit dulu ya teman-teman, syahadat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Orang tercatat semua aku di Al-Quran. Kamu ditanya oleh Banjuma, ini bahasa Indonesia, saya ulang ya. Ini dengerin di bahasa Indonesia nih. Lu kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, lu sekolah lagi. Siapa yang memberi kuasa kepada mayat dalam goa itu? Siapa? Saya jawab ya. Tidak ada yang beri kuasa karena dia adalah firman Allah. Tadi Bu Nora, suara kebenaran kan ada tadi debat. Tidak ada yang memberi kuasa. Pertanyaan dengar dulu. Lukas katanya tidak ada yang memberi kuasa. Kamu udah jawab. Kenapa lu panjangin? Itu Kan kita ngerti bahasa firman Indonesia. Allah. Yesus itu firman Kamu Allah. sudah bicara tidak ada yang memberi kuasa, ya cukup. Tahu kamu Kalau tidak ada yang memberi kuasa, tahu kamu sering di rumah. Kamu suka kan sama Agatha kan? Kamu sering di rumah Agatha kan? Masih mau kedatang besok? Kamu kan sudah ngomong tidak ada yang memberi kuasa, ya cukup. Kita sudah ngerti bahasa Indonesia. Ditanya siapa yang memberi kuasa kepada mayat dalam goa, kamu jawab tidak ada yang memberi kuasa, ya cukup. Kenapa Agatha lu jual di sini? Di sini Agatha nggak laku. Nah kalau tidak ada yang memberi kuasa, berarti mayat itu bisa hidup sendiri. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang menguasai dia, kan gitu. Beda sama Muhammad, nggak bisa hidup. Iya, nggak apa-apa. Sekarang yang mati itu, yang menjadi mayat itu Tuhan atau bukan? Jawab. Tuhan lah, bukan kayak Tuhan Muhammad yang bisa bangkit. Jadi Tuhan mati. Ya kan hidup kembali, dia diangkat ke surga. Pertanyaan, siapa yang membunuh Tuhanmu? Di Al-Quranmu kan tertulis itu. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Bener gak di Al-Quran tertulis? Iya. Ke surga. Pertanyaan, siapa yang membunuh Tuhanmu? Dinaikkan ke surga, bukan kayak Muhammad. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Saya ulang lagi nih. Ini Kristen emang ini kalau udah diselimuti oleh babi ngepet begini nih. Pertanyaan sederhana loh. Siapakah saya kasih pilihan ganda ya. Siapakah yang membunuh Tuhanmu? A. Tentara Romawi. B. Babi. Jawab. Moderatornya ketakutan, mix saya dimati. Ya siapa yang membunuh Tuhanmu, bro? Lihatlah di Al-Quranmu kan tertulis. Kok ada tuh di Al-Quran nggak ada pembunuh Tuhan? Nggak ada. Adalah kisah Nabi Isa disalib. Dengerin ya, kamu tadi udah akui bahwa Tuhanmu itu dibunuh, mati. Makanya ditanya, bro, siapakah yang bunuh Tuhanmu? Jawab. Kamu nggak perdalamin Al-Quran. Ini apa sih? Ini kenapa babi ngepet semua pada naik ke sini? Ini babi ngepet semua naik nggak bisa bahasa Indonesia. Di Al-Quran itu tidak ada, pertama di Al-Quran Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Di Al-Quran tidak ada Tuhan yang dibunuh. Di Bible ada Tuhan yang dibunuh. Pertanyaan, siapa yang membunuh Tuhanmu? Jawab. Tanya Muhammad. Kenapa lari ke sana? Sutejo tahu tuh Bang Andi. Bang Andi, Sutejo tahu itu Sutejo. Sutejo, Mas Tejo. Piye. Yang membunuh Tuhanmu tuh siapa? Itu yang membunuh itu tentara Romawi, diperintahkan oleh Kaisar Romawi itu. Nah, ini pinter. Jadi tentara yang membunuh Tuhanmu ya. Disalibkan oleh tentara itu.
Nah, Pintar terus dia bunda, dia akui itu Tuhannya dibunuh oleh memang tentara. sejarahnya begitu loh. Bang Handi, dari jam 4 dia Sejarahnya bertahan di itu sini, memang Bang. begitu. Iya nggak apa-apa bang, Anda lebih jujur, lebih pintar, Anda akui tentara yang membunuh Tuhanmu, nggak apa-apa bang. Nah, apa salahnya Tuhanmu dibunuh oleh tentara? Salahnya apa? Dia itu ndak ada salah tapi dituduh. Jadi boleh tentara membunuh, tidak bersalah orang itu? Iya, karena yang mempunyai peranan penting di pemerintahan itu ahli-ahli Taurat, orang-orang besar semua, orang-orang di zaman itu. Pak Jadi Sutejo, dia biasa. Pak Sutejo, menurut Anda ini tentara Romawi kurang ajar nggak? Iya, ya sebenarnya sih kurang ajar, tapi tetap diampuni. Kurang ajar kok tuh. Dia tahu apa yang dia perbuat. Iya, kurang ajar memang. Masa tentara dibunuh, masa Tuhan dibunuh, kan kurang ajar ya. Karena dia tidak tahu, tidak percaya, cuma ikut apa itu kata itu orang-orang ahli-ahli Taurat. Tapi kok bisa Tuhan mati bang? Lemah kali Tuhan kok mati. Nggak kuat apa itu Tuhan kok nggak melawan? Oh, itu cuma Barol itu kalah duluan, tapi ke belakangnya menang, dia hidup kembali. Barol. Sampai ojo ngapu silo tuh. Sejarahnya terang ngono loh bang. Sejarahnya setelah kalah Ojo ngapusi hidup sampean. hidup kembali sejarah itu. Iki loh mas, tak kandani sampean yo. Kok bisa Tuhan kok digituin, di metong sama tentara gitu loh mas? Karena tidak tahu piye to sampean. Tahu ki arepe diapa nih. Menurut sampean iki loh, tentara Romawi ini pahlawan apa penjahat? Loh ya kalau dikirain enggak tahu ya pasti dia bilang saya pahlawan, padahal dia itu enggak tahu kalau itu Tuhan. Masa Tuhan mau dikasih begitu? Kira-kira iki loh mas, kalau tentara Romawi nggak membunuh Tuhanmu, kamu punya Tuhan nggak? Yo ya nganu, kudune emang wis kodrat iki terakhir kudune di. Jadi bukan penjahat, pahlawan iki loh mas, pahlawan kurang ajar gitu loh. Jadi seperti itu. Kita walaupun menyesal atau lanjut dulu, saya pantau dulu yang malam ya. Tapi karena Lanjut sudah dulu. terjadi, ya bagaimana? Wong itu sudah kodrat. Jangan asik orangnya. Terusin. Enggak, dia dari jam 4 sama Bang Jibril, dari tadi di sini aja terus dia. Saya cuma mantau bentar doang. Aku balik lagi nanti. Saya nggak pergi. Halo, ya. Siap Bang Andi. Lucu ini No Pak limit, Tejo, no Pak limit. Tejo. Noise. Oh, Pak. Iya, noise. Noise Di aku. mobil ya? Iya, aku lagi Arep nyetir ya. ngomong meo. DC, apa, Se lah, Sutejo, Mas Sutejo, Mas, Apa? Mas, Apa, sampean Dek? bertobat lah. Iya, ya, Dek? kok Kurang ajar. Iya ya, kabeh ki nek wayahe ta, wis ta sabar sik. No limit, ini no limit siapa? Dompala, masuklah ke Dompala. Ya, Bang No Limit Kristen ya Bang ya. Oh, Kristen brother. Salam kenal Bang, salam toleransi. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati Bang. Bapak di surga. Iya Bang. Itu si kawan tadi, brother. Saya mau ini, si brother silakan. tadi mengatakan Tuhan mati. Mana bisa Tuhan mati? Tuhan itu Ada, gelar. Bang. Ada datanya ada. Tuhan itu gelar, brother. Aduh, pintar. Kasih data. Siap. Kasih data. Tuhan itu gelar. Presiden mati kan orang yang mati dikasih ke data. presiden. Dikasih data Gimana sih? kok kau itu. Gimana? Ya, Tuhan Kasih itu data. Kamu baca Dia aja 1 Korintus. Tuhan itu gelar. 1 Korintus 11:26. Baca. Sebab setiap ya. kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan. Kau dengar itu? Iya, bukan Tuhan yang mati.
pribadinya yang mati. Pribadinya. Mana ada ditulis pribadinya di Siapa situ? Tuhannya? Yaitu Yesus. Yesusnya yang mati, bukan Berarti Tuhannya. Yesus yang mati. Kan Tuhan kalian yang mati. Oke, kalau Iya, gitu namanya ditanya. Yesus, bukan Tuhannya yang mati. Yesus mati. Saat Yesus mati, dia Tuhan atau bukan Tuhan dia? Dia Tuhan. Berarti Yesus mati sebagai Tuhan. Yesus mati, yaitu tubuhnya yang mati, bukan Iya, Tuhannya. oke. Diperinci. Jadi jangan cerdas Tubuhnya, lah, gitu. dengerin. Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Apanya? Tubuhnya Yesus Tuhan atau bukan? Tubuhnya tubuh. Mana ada tubuh Tuhan? Terus apanya Yesus yang Tuhan kalau bukan tubuhnya? Dia gelarnya Tuhan. Gimana sih? Apanya yang diberi gelar Tuhan? Tubuhnya atau... Presiden itu apanya yang Tuhan presiden? Dengerin dulu. Kok dengerin dulu? Dengerin. Presiden itu apanya yang presiden? Orangnya yang presiden. Ya udah. Orangnya. Ya Sekarang yang Tuhan yang mana dalam diri Yesus? Fisiknya apa? Orangnya lah. Gimana sih? Yang diberi gelar Tuhan siapa? Yesus. Ya, Yesus waktu mati bergelar Tuhan nggak? Betul. Berarti Tuhan mati. Yesus yang mati. Aduh. Ya, jadi Yesus sebagai Tuhan apa sebagai bukan Tuhan? Jadi begini, brother. Pada saat dibilang Nah, ini orang ini presiden mati, benar-benar presiden itu mati. Dia telepon Tapi orangnya gitu loh. Cerdas lah dikit. Contoh nih ya. Saya kasih contoh nih. Nah, Ada namanya Presiden Burundi. Namanya si John. Nah, Presiden Burundi mati. Yang mati presiden atau bukan? Yang mati bukan presiden. Ya. Yang mati John-nya. Ya, John saat mati dia menjabat apa? Presiden nggak Oke. pernah mati, brother. Jadi presiden Burundi yang namanya John mati, betul? Apanya? Betul. Presiden Burundi yang bernama John mati, betul? Betul. Betul. Oke. Sekarang yang disalib nih. Tuhanmu yang namanya Yesus mati di tiang salib, betul? Betul. Jadi yang mati siapa? Yesus. Sebagai Orangnya. sebagai Tuhan. ya iya. Jadi jangan bilang Tuhan mati gitu loh. Itu namanya apa? Gimana ya? Itu namanya mengajari orang bodoh. Dompala. Setelah dia mati, setelah Yesus mati, siapa lagi yang jadi Tuhan berikutnya? Tuhan mana bernama hati? Tuhan itu ada terus, brother. Nah, setelah Yesus mati, apakah dia masih menjadi Tuhan? Dia tetap Tuhan selamanya sebagai gelarnya. Baik. Yang dikubur yang mayat itu 3 hari 3 malam, mayat itu bergelar Tuhan nggak itu mayat? Ya namanya mayat enggak bergelar Tuhan lah kalau udah mayat. Berarti Yesus pernah tidak bergelar Tuhan? Tubuhnya itu mati 3 hari, sesudah itu bangkit. Yang bergelar Tuhan kepada Yesus itu tubuhnya atau rohnya? Ya tubuhnya Yesus lah yang bergelar Tuhan. Oke, mayat ini bergelar Tuhan nggak? Iya betul. Ya berarti Tuhan ini pernah jadi mayat tuh. Bukan Tuhan yang jadi mayat, tubuhnya yang jadi mayat. Iya, mayat ini gelarnya Tuhan, Kucuk. Iya, itu gelar. Ya udah, gelar. Jadi mayat ini gak mayat Tuhan, gitu betul ya? Iya betul. Oke, mayat Tuhan. Tuhan pernah jadi mayat, betul? Bukan Tuhan kok jadi. Gimana sih? Aduh. Yang lucu sama orang ternyata dia sendiri. Coba ke Pak Tejo dulu. Kamu udah terlanjur jauh. Sakitmu. Coba dengerin ya. Tejo. Bro Tejo. Halo, siap. Ya. Mayat Yesus itu Tuhan atau bukan? Kalau waktu meninggal itu ya tetap dia ndak jadi Tuhan toh. Dia kembali ke tempatnya yaitu di surga. Tapi Maksud setelah saya, hidup yang mati di tiang salib itu Yesus sebagai Tuhan atau Yesus bukan Tuhan yang mati di salib? yang mati atau yang masih hidup? Yang mati, yang digantung di tiang salib, yang mati di salib itu loh. Oh, namanya saja yang mati, berarti itu manusia. Oh, berarti jadi Yesus bukan waktu Tuhan. Jadi Yesus waktu disalib bukan Tuhan ya? Bukan, tapi manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan dong? Loh, tapi jadi Tuhan setelah dia bangkit, Bang. Oh, oke, paham. Ini beda nih. Jadi waktu hidup, dengerin, diam dulu kau. Jadi Yesus selama hidup dia bukan Tuhan. Loh, nanti setelah mati Tuhan, tetap apa? Tuhan. Waktu mati, kamu bilang tadi waktu disalib.
Kita mulai dari bayi dulu deh. Kita mulai dari bayi dulu. Oke, waktu dia bayi sudah Tuhan belum? Sudah. Sudah. Waktu naik ke salib, udah Tuhan belum? Waktu masih hidup. Iya masih hidup. Masih, sudah. Masih Tuhan. Jadi Tuhan yang disalib, betul? Betul. Tuhan yang mati, betul? Loh, kalau yang mati bukan. Loh kok Tuhan yang disalib, Tuhan yang dibunuh kok yang mati bukan Tuhan, gimana sih? Oh, enggak bergerak, masa aku dibilang Tuhan? Jadi Yesus waktu disalib berhenti jadi Tuhan? Iya, berhenti sementara. Berhenti sementara jadi Tuhan karena dia harus mati gitu loh. Ingat ya, karena harus mati berhenti jadi Tuhan selama 3 hari, betul? Ya, dia Oke. itu. Nanti setelah mati 3 hari bangkit baru jadi Tuhan lagi. Nah, coba No Limit Ya. lagi. Nah, betul itu. Anda mempraktekkan ajaran Paulus Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya menjadi Menjadi Tuhan. Ntar tepuk tangan Dan buat disembah Paulus. oleh Dan disembah. orang yang percaya. Nah itu No Limit, dengerin tuh temanmu ngomong, kepinter dia daripada lu. Terus yang percaya itu diselamatkan oleh Tuhannya, Nah, yaitu Yesus. lancar jaya. Terima kasih. Lanjut. Ya, gimana tanggapannya Bang No Limit? Sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Tejo. Ya menurut pendapatnya brother itu saya nggak bisa salahkan. Namanya mungkin pemahamannya seperti itu kan begitu brother. Kalau menurut Bang No Limit mungkin beda, silakan dijelaskan Bang. Apakah pernah Tuhan nggak bisa mati brother. Tuhan itu gelar. Kan sudah saya jelaskan tadi. Iya, Yesus tidak pernah berhenti jadi Tuhan ya, tetap Nggak jadi pernah. Tuhan. Dengar itu Dari Tejo. kekal sampai kekal dia tetap Tuhan. Dengar itu Tejo. Dengar itu Tejo. Kenapa kau beda? Nanti mati baru jadi Tuhan. Yang mati itu ya tubuhnya yang mati. Tejo bilang Tuhan yang mati. Bukan Tuhannya mati kok Tuhan mati. Tejo, ke mana ini Tejo? Maksudnya tubuhnya, Bang, yang mati itu Nah, manusia. itu yang dimaksudnya. Oh begitu. Tuhan nggak bisa Jadi- mati sebab Tuhan itu gelar. Udah dijawab tadi Pak Tejo bahwa Yesus waktu hidup itu Tuhan. Karena Kalau saudara dia kejar Tuhan, terus. diam dulu kayak Karena saudara kejar terus. diam dulu, saya ngomong sama Pak Tejo dulu. Jadi tadi Pak Tejo udah ngomong bahwa Yesus selama hidup itu Tuhan, gelarnya Tuhan dia. Tapi waktu disalib gelar Tuhannya dicopot dulu supaya agar mati. Nanti setelah dikubur 3 hari bangkit kembali menjadi Tuhan. Jadi menurut Pak Tejo, Yesus pernah pray menjadi Tuhan selama 3 hari. Betul Pak Tejo? Bener nggak Pak Tejo? Waktu dia meninggal itu 3 hari itu kan dikubur. Itu berarti Yesus waktu diangkat itu sudah tidak bergerak yang Iya Pak angkat Tejo. itu. 3 hari pray jadi Tuhan, betul? Secara manusianya, tapi dia kembali ke, kan asalnya dari surga. Iya, nanti setelah hidup lagi baru Tuhan lagi. Jadi dia gitu. Jadi cuti libur pray 3 hari jadi Tuhan, betul? 3 hari itu kan untuk selamanya nantinya. Ya kan mati bang. Untuk Kalau mati kan selama-lamanya. kan mati kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak kalau mati bang. Loh, dia menghilang itu ndak ada di kuburan loh, ndak ada di nganu. 3 hari ada di kubur dia bang, kan bangkit kelihatan bang. Loh, tapi di kubur itu kan habis dikubur dia sudah menghilang itu. Ya udah, yang penting kan pernah pray nggak jadi Tuhan 3 hari toh. Pernah pray dia, tapi dia bukan pray berhenti, dia itu bekerja tetapan, bekerja. Ya udah kepada... cukup. Udah lanjut, udah di pray 3 hari jadi Tuhan. Udah. Dan disembah. Setelah jadi kembali Tuhannya dan disembah gitu, Bang Tejo. Oh, mulai dari kecil itu sudah disembah, tapi setelah di dalam 3 hari itu mengalami peperangan. Nanti Bang Bima pindah lagi, nanti aku pindah ke Mbak Nora lagi ya. Siap Bang Andi, siap. Aku boleh bertanya, brother? Mana nih? Mana nih Mbak Nora dia? Aduh. Mana Mbak Nora ini tadi nih? Tunggu ya. Oh nggak ada dia. Kali. Apa bang? Nggak ada Boleh dia. bertanya? Oke, tunggu ya. Tadi nemu.
Bang Andi cari siapa? Saya di sini, Bang. Tunggu, bukan. Oh, Nora lain. Betul, Nora lain. Ya, Bang No Limit. Ya, silakan bertanya. Oke, simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Adam itu berdosa gara-gara siapa? Nggak usah pindahin topik ah. Belum kelar ini, jangan pindahin topik. Oh, Tadi ada udah topiknya tadi. Belum. Oh. Jadi berarti nggak bisa bertanya ini. Entar, Boleh, nggak tapi jangan selesai pindahin topik dulu. Oke. Ini kelarkan dulu nih saya sama Pak Tejo bentar ya. Kalau saya Oke, baru pindahin ke silakan. itu. Pak Tejo diulang ya. Yesus mulai dari bayi itu sudah Tuhan ya Pak Tejo? Sudah. Nah, sampai pas naik ke salib itu masih Tuhan dia. Ya, masih tetap. Ya, yang dibunuh tentara Romawi masih Tuhan kah? Bagaimana? Waktu sudah dibunuh, sudah disalib. Ya, dibunuh dia. Yang dibunuh tentara Romawi Tuhan atau bukan? Ya Tuhan Bang itu Bang yang dibunuh. Cuma berarti tentara Tuhan Romawi mati. Enggak tahu. Maksud saya yang dibunuh tentara Romawi itu Yesus sebagai Tuhan atau berhenti jadi Tuhan? Sebagai Tuhan, tapi setelah dia mati diangkat dibawa di kuburan, dia itu kembali ke surga mengalami peperangan. Jangan dulu ke sono, jangan buru-buru dulu. Yang dikubur itu Tuhan atau bukan? Kalau yang dikubur itu manusia, Bang. Manusia, Bukan berarti Tuhan, Yesus 3 hari pray cuti jadi Tuhan. 3 hari cuti dia, betul? Ya, oke lah dikatakan seperti itu. Ya, Nah, oke lah. setelah Betul. bangkit, hidup lagi baru jadi Tuhan lagi, betul? Lama-lamanya, iya. Nah, oke. Betul itu. Jadi 3 hari doang Yesus cuti jadi Tuhan. Iya, Pray tapi dia. cuti bukan cuti, Bang. 3 hari itu berhenti sementara untuk mengalami peperangan kemenangan untuk Oke, selama-lamanya. berhenti sementara kan sama aja dengan cuti, Bang. Pray Ya gitu cuma, loh. ya cuma 3 hari aja loh untuk Ya nggak selama. apa-apa, pray 3 hari nggak masalah, Bang. Nah, waktu dia pray 3 hari siapa yang jadi Tuhan, Bang? Ada wakil Tuhan nggak? Loh, Yesus berupa roh, Bang. Kan pray, Bang. Kalau pray itu cuti itu nggak kerja, Bang. Badannya, tapi jiwanya ya tetap jadi Tuhan toh, jiwanya. Oh, tetap Iya, jadi Pak. Tuhan dia. Jiwanya, rohnya. Berarti nggak mati dong kalau tetap jadi Tuhan. Loh, piye toh, Bang? Bang sama Ya sampean kok piye? ceng mati kuwi Ngalor mah ngidul sampean ke orang. gue. Nggak konsisten Yang mati sampean. itu tubuhnya. Yang mati itu tubuhnya, Bang. Saya takoni sampean. Iki loh, Mas. Iki loh. Waktu dia mati di kubur itu, krungu ora Son? Oke. Waktu dia mati 3 hari itu, yang mati itu Tuhan atau bukan? Bukan manusia itu. Manusia. Berarti waktu dia mati berhenti jadi Tuhan selama 3 hari, betul? Manusianya berhenti jadi Tuhan. Ya, manusianya berhenti jadi Tuhan. Tapi Tuhannya tetap jadi Tuhan. Tuhan itu tetap jadi Tuhan. Iya, nanti setelah dia hidup lagi baru jadi Tuhan lagi terus. Manusianya terus jadi Tuhan lagi. Manusianya jadi Tuhan lagi. Jadi Tuhan itu bisa ke sana, bisa kemari, bisa masuk, itu terserah dia, Bang. Betul, paham. Aku paham sampean ngomongnya. Mantap kalau Pak Sutejo. Enggak ngalor ngidul sampean. Gitu loh. Nah sekarang ini Yesus itu Pak Sutejo, Yesus itu masih anaknya Maria kah? Atau bukan lagi? Ya sudah jadi Tuhan, ya sudah dong. Ya, terus anak Maria kemana? Ya Yesus itu, tapi secara keilahian dia disembah oleh Bunda Maria. Loh, di dunia itu loh. Di dunia Bunda Maria punya anak namanya Yesus, betul? Nah, sekarang ini masih Yesus dan ibunya itu masih status anak ibu atau sudah enggak lagi? Sekarang. Nggak ada ayatnya.
sekarang itu Bunda Maria itu sudah ke sorga, ya jelas diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Iya, Karena statusnya yang saya tanya antara Maria dan Yesus. dulu maksud masih hidup. Sekarang ini di surga, contoh di surga nih, Yesus ketemu Maria. Apakah Maria menganggap, anakku? Bagaimana? Ya tidak toh Bang, kalau di surga itu tidak ada itu istilah itu sanak saudara. Kalau di surga itu semuanya itu memuliakan, menyembah kepada Tuhan Yesus, memuliakan sama dengan malaikat, terus memuliakan namanya begitu. Jadi yang Bunda saudara Maria, bersaudara itu hanya di bumi. Jadi Bunda Maria sama Yesus itu sudah putus hubungan keluarga. Ya keluarga itu yang ada kan di bumi. Kalau di surga itu semua sama memuliakan. Sekarang ini udah putus hubungan keluarga gitu. Betul? Wong dia sudah ke surga kok. Nggak ada ayatnya gitu aja, brother. Ini loh, saya kasih ayat, saya kasih data. Mana? Saya kasih data ya. Lukas 22 nomor 69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaan saya, anak manusia itu siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Berarti dia masih anak manusia, betul? Betul. Anak manusia yang yang duduk di sebelah kanan Allah. Ya, anak manusia ini siapa? Yesus. Anak manusia itu Yesus. Anak manusia ini Yesus. Berarti Yesus masih manusia di surga, betul? Ya, tapi kan sudah duduk di sebelah kanan Allah. Iya, anak manusia itu, sebentar, anak manusia itu berbentuk manusia atau berbentuk binatang? Ya asli tuh wujudnya sama dengan tuh masih hidup di dunia. Berarti Yesus di surga itu bentuknya sama dengan waktu ada di bumi, betul? Iya betul sekali. Betul, berarti laki-laki ganteng gitu ya, laki-laki ganteng sama dengan waktu di bumi, betul? Iya betul. Terus berarti dia jenis kelaminnya laki-laki, punya fisik, betul? Betul, gak berarti dia masih punya ibu, betul? Loh, ibu ya beda, ya daging tetap waktu di dunia. Setelah itu meninggal, baru dia diberikan manusia kemuliaan atau tubuh surga, tubuh kemuliaan. Nah sekarang pertanyaannya, yang maha kuasa di surga siapa? Yesus yang maha kuasa. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Iya. Ada yang didengerin dulu. Yang maha kuasa itu kan ada yang maha kuasa. Yesus duduk di sebelah kanannya yang maha kuasa. Ada dua. Bagaimana? Iya, sama halnya itu anak dengan bapak. Jadi segala sesuatu itu namanya tangan kanan atau di sebelah kanan itu ya sama halnya itu. Berarti di surga itu ada dua, ada bapak, ada anak, betul? Ada bapak, ada anak di surga. Nah, ada dua Tuhan. Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Oh, iya, ada tiga malah keluarga Tuhan itu. Loh, memang begitu alurnya. Oh, jadi di surga itu keluarga Tuhan ya? Keluarga Tuhan semua. Bahkan orang-orang yang meninggal itu yang percaya Yesus jadi keluarga Tuhan. Di situ. Siapa kepala rumah tangga Tuhan? Kepala rumah tangga Tuhan itu ya Yesus Kristus itu. Yesus Kristus. Gereja, kepala orang-orang yang benar itu semuanya. Roh Kudus sebagai apa? Roh Kudus itu sebagai anak buah. Nah, Yesus juga jadi Tuhan juga. Kalau bapaknya Yesus, kalau bapaknya Yesus jelas, Tuhan. Bapaknya Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Dengerin. Betul. Bapaknya Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 tapi 1. 3 Tuhan. Semua di dalam surga. Di dalam surga. Di antara ketiga Tuhan ini, yang mana yang paling maha kuasa? Yang paling maha kuasa itu tidak bisa satu-satu, semuanya yang maha kuasa itu. Semuanya maha kuasa. Jadi ada 3 yang maha kuasa di surga, betul?
Semuanya itu Maha Kuasa karena itu punya peranan-peranan penting sekali untuk konsep penyelamatan. Selimut terguncang dia. Ada keluarga Tuhan di surga. Terguncang Enggak, dia. saya terguncang ada. Karena pertanyaan-pertanyaan TK-nya itu brother. Terguncang. Terguncang dia. Udah belum bisa nggak ditanya. Bukan pertanyaan TK bro, ini berdasarkan data. Nih saya kasih data lagi saya ya. bisa nanya. Enggak kan udah Saya dijawab. kasih, diam dulu kau, saya kasih data. Alah, nggak bisa ditanya. Iya. Aduh, gimana itu? Nanti gampang itu, saya kasih data ya. Tadi Lukas 22:69. Ini kasih data lagi. Markus 16:19. Terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kasih lagi Lukas 22:30. Nanti kamu akan makan dan minum semeja dengan Yesus. Saya kasih data lagi. Wahyu 19 nomor 7. Ada di situ nanti perkawinan anak domba. Pengantinnya sudah siap. Pak Tejo. Kalau nanti perkawinan anak domba ini sudah dilaksanakan apa belum? Nganu, gak ngerti kok aku takok ning Dumitri. Nah iki loh, Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba. Jadi bacanya ulang. Bacain benar ora? Wahyu 19 nomor 7. Benar ora? Wih, Wahyu 19 nomor 7, tolong bacain. Oke. Wahyu 19 nomor 7. Perkawinan anak domba ya. Oh ya ini dia. Marilah kita, kok sih hafal ya? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, itu maksudnya marilah bersukaria, itu yang menjadi perkawinan anak domba itu pengantinnya sudah siap, itu kita dengan Yesus Kristus itu akan menjadi sama-sama di surga. Pengantinnya itu orang-orang yang percaya. Masuk lagi Bunda, masuk lagi tuh. Kalau perempuan bagus menjelaskan perkawinan. Gantian. Loh, masalahnya itu kalau sudah di surga itu sudah tidak membahas itu biar kamu laki-laki perempuan, tidak dibahas. Yang ada itu jiwa kemuliaan untuk Tuhan, pokoknya penyembahan untuk Tuhan, pokoknya sama dengan malaikat begitu, pengikut Tuhan begitu loh. Kalau sudah ke sana itu ndak sama dengan di bumi. Oh, kamu bojo saya perempuan. Oke, sebentar. Mas Sutejo, di situ kan dikatakan perkawinan. Perkawinan di situ kalau kita artikan di dalam bahasa originalnya artinya gamos. Gamos itu memang pernikahan, perkawinan, wedding, marriage. Ya. Bukan, itu tidak ada seperti perkumpulan kita akan berkumpul, nggak ada. Nah, terus dan pengantin itu merujuk kepada gune yang artinya perempuan, istri. Jadi kalau dibalikan ke bahasa originalnya, itu bukan seperti suatu perumpamaan. Masa saya begini, saya mau berkumpul dengan teman-teman saya mau kawin dengan teman-teman saya. Dek Haji, masalah yang dibahas neng Wahyu kuwi iku adalah penglihatan wahyu, judulnya saja wahyu. Piye to Dek Haji? Kuwi ngono ibaratne nanti yang ada di surga dari mempelai perempuan itu atau mempelai. Kang Dito masuk dulu, Kang Dito masuk kan udah. Kemprus. Pak Tejo kemprus. Woneng kono iku tulisane anak wedhus kok. Ya apa sih, sapa anak wedhus iku?
Iku ibarat Bang Tejo. Itu ibarat anak domba itu ibarat itu anak Allah, anak domba Allah Iya, yaitu iya, Yesus iya, iya, iya. sendiri. Kalau itu ibarat, Masa kau nggak itimurnya di ngerti? mana? Itimurnya Hah? di mana itimurnya? Itimur Itimurnya itu apa? bagaimana itimur? Lah kamu tadi ibarat, saya bilang itimur gimana? Kan barat lawannya timur. Kalau ibarat itu lawannya itimur. Paribasan. Itu Oh, paribasan, lek karo ibarat itu paribasan lek wong Jawa ngomong. bahasane sopo itu? Bahasan itu kan kalau Paribasan. ya bahasan itu kan kalau saya menikahkan anak saya, nah orang tuanya menantu saya gitu kan Pak Basan itu kan, itu bahasan itu. Zaman nih kaya arek cilik Bang Tejo, Bang Tejo. Lho, Masa Tejo kaya lah. ora. Oh, Bang Tejo Tejo. lah awakmu dhewe Dito. kok. Bang Dito. Kleru ngomong. Piye. Wis to Bang ngeprus. Dito. Ojo ngeprus ae to sampean iki. Ketoke kae beh. Aku jawab mosok pertanyaan arek cilik kok jujur ditakokne ning aku. Oke, baik. Wong Bang Zuma takone wis tak jawab kok pemane sampean. Oke, tak takoki nek saiki. Menurut Indonesia Pak atau Mas? Tejo. Bahasa Indonesia, bahasa Oh iya Indonesia. iya. Menurut Bapak Sutejo, Yesus Yesus itu katanya Pak Paulus kan mati di kayu salib. Itu beneran apa enggak itu? Loh ya itu bener Bang. Modar apa ora? Saksinya lo ada Bang. Saksinya itu dari ke-12 murid, terus tambah lagi itu para rasul-rasul. Bentar. Kang Dito sama Pertanyaan Kang Selebes ini mana lebih pintar ini? Tadi ini udah bertanya tentang kematian, sana lagi Diam bertanya sampean, lagi. diam. Yang mana lebih pintar? sabar dulu. Ini saya bertanya sama orang yang jujur. Oke, baik. Jadi Pak Tejo mengakui kalau yang dikatakan Paulus kepada jemaat Galatia itu di pasal ketiga nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah itu merujuknya yang dimaksud itu Yesus atau Yudas atau siapa itu? Silakan. Itu mengarah ke Yesus, cuman itu Yesus tidak punya dosa, tapi dia dibuatnya menjadi orang seperti orang berdosa disalib. Padahal dia tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tapi seakan-akan menjadi. Oke. Berarti yang membuatnya dia berdosa ini Paulus ya? Yang membuat seakan-akan yang membuat dia berdosa itu adalah orang-orang yang menyalibkan itu, yaitu bangsa Romawi. Tapi waktu di kejadian penyaliban kan Paulus kan nggak ada di tempat. Dia Nggak ada. Paulus waktu itu masih ikut nganu, dia di ahli Taurat. Paulus ini kan ahli Taurat dia ini. Iya. Substansi pertanyaan saya, dia kan menuliskan tentang penyaliban Yesus itu mengutip sebab ada tertulis kepada jemaat Galatia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Lah ini. Nah, terus habis itu ada lagi kelanjutannya, enggak cuma di situ. Sebentar toh yo, gantian sebentar toh. Nanti jenengan sanggah, pinangga, tapi disemak dulu. Orang kalau jujur itu ngonoan, ya sabar dulu. Ya, Paulus ini, terus no. Ya, Paulus ini kan mengutip sebab ada tertulis. Tertulisnya pasti di Perjanjian Lama, bener enggak? Nah, kalau saya analisa, itu ditulisnya itu yang disebut sama Paulus, itu di Ulangan 21 nomor 22. Ternyata di situ yang tertulisnya adalah
orang yang berdosa sepadan dengan hukuman mati. Itu haruslah engkau salibkan dia engkau gantungkan dia di tiang gitu ya. Nah, Paulus ini mengutip itu untuk orang yang disalibkan itu harusnya orang itu berdosa. Tapi Yesus kan tidak berdosa tadi kan. Nah, yang membuat dia berdosa kan otomatis Paulus, betul? Nah, kemudian kalau kita lihat dari Perjanjian Lama juga Kejadian 23 nomor 7, Elohim itu bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus, mengatakan tidaklah tepat orang yang benar itu di bun-bun. Betul ya? Yesus kan tidak bersalah. Yesus juga orang yang benar. Menurut Bapak Tuhannya Yesus, ya nggak pantas dong Yesus yang disalib, gitu loh. Kemudian di nomor 8-nya, tiba-tiba Elohim menerangkan tentang orang yang terlibat suap. Keluaran 23 nomor 8-nya, itu Elohim mengatakan tentang suap. Orang yang menerima suap akan memutarbalikkan atau dibuat buta matanya dan selalu memutarbalikkan kebenaran. Nah, setelah kita tracing lagi ada tulisan suap, ternyata yang terkutuk ini adalah orang yang menerima suap. Yesus kan nggak menerima suap. Itu di Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Nah, jadi di Perjanjian Baru kisahnya Yesus itu kan ada seorang manusia yang disebut iblis sama Yesus, kemudian dia menerima suap. Siapa menurut Pak Tejo yang menerima suap? Ya, yang mengkhianati itu toh. Sopo? Oh, Yudas. Nah, Yudas tadi yang berdosa sepadan dengan hukuman mati. Yudas juga yang menerima suap. Yang lebih pantas disalib itu Yesus apa Yudas? Yudas sebenarnya. Oh, sebenarnya. Tapi kan Yudas. kenyataannya tidak seperti itu. Oke, baik. Kemudian di Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan tentang harusnya orang fasik itu harus menggantikan orang yang benar. Orang yang berkhianat menggantikan orang yang jujur. Ini Elohim loh yang ngomong loh ya kan? Lah itu nubuatan itu kan mengarah kepada Yesus bahwa dia itu orang yang tidak punya dosa dibuatnya menjadi dosa karena menebus untuk menebus dosa yang mengkhianatinya. Coba sampean buka Bible, ayo Bible-nya dibuka Ulangan 27 nomor 25 sama yang Amsal 21 nomor 18. Orang yang fasik akan menggantikan orang yang benar. Orang yang pengkhianat akan menggantikan orang yang jujur. Orang yang jujur itu disalib. Harusnya kan orang yang pengkhianat itu tak ngomong. Wis ngerti kuwi. Oh, wis ngerti. Ngomong Jadi menurut jenengan yang pantasnya disalib siapa? Yang pantas disalib itu sebenarnya orang-orang yang berdosa seperti yang Ibang bilang makan suap atau yang lain-lain yang intinya itu orang berdosa. Tapi mengapa kok di situ Yesus itu yang disalib? Yang menerima suap itu yang menerima suap itu selain Yudas siapa? Yudas. Ya, selain Yudas ada lagi enggak? Ya, termasuk ada lagi selain Yudas itu ada, cuman di situ itu poinnya dari ajaran kekristenan itu sudah diponis atau sudah disahkan oleh undang-undang. Jangan bilang kekristenan toh, Semuanya kekristenan imannya sama loh begitu. Iya, tapi menurut Bible itu mulai dari Kejadian sampai mengarahnya kepada
Nggak gitu, nggak gitu. Nggak gitu. Di perjanjian lama kan nggak begitu. Kalau Cuman di nggak perjanjian percaya, baru, coba tanya kalau di seluruh perjanjian baru jelas-jelas kan Paulus yang menuliskan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Anda meyakini Yesus terkutuk mati di kayu salib? Tapi di situ ujung-ujungnya kan tetap kepada penyembahan kepada Yesus. Sebentar. Iya, Walaupun dia Sebentar. mengatakan seperti itu. Iya. Kita tektokan dulu ya. Jenengan percaya kalau yang mati terkutuk di kayu salib itu Yesus? Ya memang Yesus itu kalau bahasanya terkutuk itu enggak ada di waktu di penyaliban, cuman di situ Yesus disalib begitu. Waduh. Nek, gini, kalau saya bisa menunjukkan tulisan Paulus mengatakan ada tulisannya nih, terkutuklah Yesus. Sampean arep mau syahadat atau mau meninggalkan Kristen? Tapi ojo kuwi toh harus ada perlengkapan itu sebelumnya dengan selanjutnya. Ini kan tentang kepercayaan. Kalau ada Paulus menuliskan terkutuklah Yesus, sampean arep metu teko Kristen dadi wong kejawen apa dadi wong gendeng terserah. Tapi nek enek tak duduk nih, tak tunjukkan di tulisan Paulus yang menuliskan terkutuklah Yesus. Gimana? Berani ora? Soalnya gini loh, tentang keimanan loh. Orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi pengikut Yesus, yang memuliakan Yesus, tapi nggak percaya dan nggak tahu kalau Paulus itu terang-terangan mengutuk Yesus. Terkutuklah Yesus. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Mengarahkan kepada mana pula ada dibilang terkutuklah Yesus. Ada aja Bro Dito ngarang. Oke, kalau ada kau pun mau ikut enggak challenge-nya? Di mana terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itunya, bukan Yesus dibilang. Iya, kau dengar dulu trompet. Kalau ada kutunjukkan tertulisnya terkutuklah Yesus, kau mau? Apakah kau mau ateis keluar dari Kristen? Tunjukin aja. Ya antar dulu. Makanya jangan kau serobot trompet. Aku lagi ngomong sama Bang Tejo. Dari tadi kau nggak bisa ditanya. Bang Tejo, sabar dulu trompet. Udah trauma sama Quran. Sabar dulu trompet. Congor kau mirip kali dengan trompet. Sabar dulu. Enggak loh, dari tadi kau bertanyanya panjang kali. Namanya diskusi. Kau belajar, kau menyimak. Kalau nggak mau kau di bawah. Oke, Pak Tejo, gimana? Nek bisa saya tunjukkan Paulus menulis terkutuklah Yesus gitu. Gimana? Tak tunjukkan di sini. Jenengan mau sampean mau keluar dari Kristen. Ngomong yong kok anak. Masa orang tak woco. Lah itu makanya jangan sok tahu. Aja diponisik ngono. Makane ngomong itu kudu dipertanggungjawab nih. Nah, ngomongnya ada pertanggungjawaban. Saya tak boleh aneh sih. Enek opora gue. Ya tadi bilangnya nggak ada. Girangan ditantangin sih tak baca lagi. Oke, saya ke trompet dulu berarti. Sampean golek sih. Assalamualaikum Kang Dito, Bang Handi, Bunda Nora. Waalaikumsalam Bang Aceng. Sabar ya Bang Aceng ya. Ini saya mau ikut nimbrung Kang Dito. Ono apa to kok ribut-ribut toh? Monggo dilanjut kalau tak nyimak. Iya, siap. Oke, trompet, buka mic-mu. Trompet. Lai, kau buka dulunya itu trompet kau, Giliran disuruh buka. Nah, menurut kau, Paulus meyakini nggak yang dia bilang tertulis, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu Yesus. Tapi nggak disebutnya Yesus, jadi jangan nggak nambah-nambah gitu loh, brother. Oke. Kalau ada aku bisa tunjukkan dalam tulisan Paulus, tulisannya begini, terkutuklah Yesus. Menurut kau ada nggak? Nggak ada, belum pernah ku baca. Kau mau cari dulu atau mau kutunjukkan? Karena atau sudah cari nggak ada. Oke, kau berani nggak kalau kutunjukkan ada tulisannya tertulis Yesus? Terkutuklah Yesus, kau mau apa? Mau keluar makanya dari Kristen aja loh, brother. Kok mau apa gimana sih? Nggak berani dia ini. Bukan nggak berani, ya tunjukin aja gitu loh, biar saya tahu gitu loh.
Oke, mau jadi ateis ya kalau ada ya. Kok jadi seperti itu pula gila sih. Tunjukin aja kalau ada, tunjukin gitu loh. Biar saya terbuka mata saya gitu loh. Ya udah, kalau aku yang berarti kan karena aku membaca Kejadian sampai Wahyu beneran dan aku mengetahui kalau kau kan Ya belum udah, buka bacanya aja, Bang. semua. Jadi kau bilang aku guru ya? Guru dan Tuhan apa guru dan Tuan? Udah, buka aja. Dasar emang trompet kosong. Kosong gimana sih? Kalau punya data itu dibuka, brother. Jangan nyerocos saja gitu loh. Oke, naikin dulu kalau ada Kristen-Kristen di bawah. Ayo. Nih, biar nanti sama-sama belajar. Apa ada yang penasaran lagi? Selain Bro Trompet dan Pak Tejo, silakan saya tunggu naik. Yang kosong di sini, maaf Pak Aceh, saya turunin dulu ya. 4 orang silakan naik semua Kristen. Ayo, silakan. Naik semua Kristen. 4 slot buat kalian. Kalau sudah full, saya tunjukkan dalilnya. Bahwa memang ada tulisannya Paulus. Dia menuliskan terkutuklah Yesus. Aduh, memang ngeri Paulus ini. Mau ajanya kalian ditipu-tipu samanya. Di mana, brother? Jangan dari tadi Dulu, ngada-ngada. Iya, kau undang dulu tuh teman-teman kau. Bentar dulu. Ada 4 kursi kosong. Kan mubadir ini. So, ayo, siapa nih? Pane Margana. Kalau Kristen langsung bilang ya. Emi. Masjid Aji nggak usah dulu. Ya, Masjid Aji nggak usah dulu. Yang Kristen dulu, teman-teman. Ayo. Sabar dulu. Ayo, kurang 3 lagi. Silakan. Ayo. Ayo. Nggak apa-apa, naik aja. Teddy Satria. Kalau Kristen langsung ngomong ya. Kalau Islam dibawa dulu. Biar nanti ini, kalau memang saya mengada-ngada, silakan kalian laporkan saya. Kalau enggak ada. Kalau saya mengada-ngada ya. Oke, silakan. Tantangan ini buat Kristen-Kristen. Ayo saudara-saudara Kristen. Supaya kalian itu berpikir gitu loh. Paulus yang kalian ikuti mengutuk Yesus, mengatakan terkutuklah Yesus. Ayo, kurang 2 kursi lagi, silakan. Seru ini Bang Andi. Bang Andi, seru ini. Nanti ku minta ini orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluar dari Kristen malam ini. Ayo. Ayo. Kok turun? Turun lagi. Gimana ini? Kok nggak berani disuruhnya murtad keluar Udah, dari tunjukin Kristen? aja ayatnya. Kenapa kok penasaran kali rupanya? Sabar dulu, telepon pendetamu suruh ke sini. Kok pendeta? Aku aja nggak sanggup kau jawab, brother. Ayo, Kristen naik. Yang penasaran tingkat dewa seperti No Limit trompet ini, trompet kosong, naik silakan, ayo. Brother Dito, aku satu pertanyaanku aja nggak bisa kau jawab. Sabar dulu, kau jangan kemana-mana. Ini kutunjukkan dulunya. Ya tunjukkan Sabar lagi dulu. Mas. Ntar dulu, masih ada kursi 4 itu, nanggung. Coba kau telepon teman-temanmu suruh naik sini. Yang pinter ya, jangan sama kayak kau. Ayo, mana? Yuk, tenoten. Yuk, saudara-saudara Kristiani. Ini pintar sebenarnya. Cuman Siapa? begitu melihat Al-Quran jadi bodoh. Aduh, diam dulunya kau. Kau pun tidak bisa menemukan tertulisnya terkutuk Yesus. Jangan baca Kang Dito biar mereka penasaran. Saya nggak baca, saya akan tampilkan. Setelah kursinya full, 4 yang kosong full. Ayo, kurang gimana ini kita umat muslim. Pengen kalian itu sadar. Pengen kalian lihat perbedaan ajaran Paulus dengan yang diajarkan Yesus. Kalau orang yang meninggalkan kekristenan hanya karena tahu masalah ini, dia mencari kemudian menemukan kebenaran di dalam Islam. Kalau Yesus Nabi Isa itu sendiri yang bukan Yesus yang iblis ya, maka orang Apa seperti yang kebenaran saya, dalam Islam rupanya, Bro Dito? teman-teman Coba sebutkan. saya, saudara-saudara Kristen yang kemudian sama seperti saya masuk Islam, maka itu memuliakan Nabi Isa, Jesus, gitu. Ayo, mana? Kau diam dulu trompet.
Kau undang-undang ajanya dulu teman-teman kau. Kan kau bilang tadi kebenaran dalam Islam, tunjukkan dulu satu. Ya ini kebenaran dalam dulu Islam. yang penting kau gunakan akal kau. Kalau kau pengikut Paulus maka memang ya kau seperti ini jadinya. Padahal Yesus mengatakan tidak ada kehendaknya sendiri melainkan kehendak Bapaknya di surga. Deh. Kau pun tidak ngertinya itu. Sabar dulu trompet. Ayo, tenang naik. Bang Rizal, ayo. Yang Kristen teman-teman ya. Atau saya ikuti moderator yang lain, Bang Andi atau host. Kalau mau dibuka kita buka. Kalau masih nunggu Oten, saya akan tunggu Oten. Ayo. Silakan. Dibuka saja. Sip. Oke, kita buka. Sabar dulu kau trompet. Kau pun tidak pernah baca, ngaku-ngaku pernah baca lagi. Kan nggak pernah aku baca, aku bilang ini namanya framing itu. Iya, makanya kau jadi orang Kristen jangan mau botol kali lah dibodohi pendeta. Oke, Pak Tejo. Itu, terkutuklah. Siapa Pak Tejo? Pak Tejo. Ayat berapa itu, brother? Udah, sabar dulu. Aku lagi ngomong sama Pak Tejo. Ya ayatnya lah tunjukin, brother. Ntar dulu, aku masih ngomong sama Pak Tejo dulu. Kenapa kau merangsang sekali? Sabar dulu, trompet. Belum giliran kau, sabarlah. Bebal kali kau. Pak Tejo. Aduh, Pak Tejo. Pak Tejo. Aduh. Pak Tejo ini udah ada di depan layar Pak Tejo. Aduh, kasihan kali Yesusku dikatakan terkutuklah Yesus sama Paulus ini, kurang ajar memang dompala ini Paulus ini. Aduh, jangan nangis kalian. Aduh. Yesus, kenapa kau dikatai terkutuk? Aduh. Dompala memang Paulus ini, kurang ajarnya dia. Orang-orang Kristen macam mana yang mau melihat ini dikatai terkutuklah Yesus? Pak Tejo. Oi Pak Tejo. Terkutuk ini Yesus ini Pak Tejo. Pak Tejo. Pak Tejo. Pak Tejo. Udah berak di celana dia. Kalian itu udah ketipu sama Paulus, teman-teman. Bisa begitu ya? Iya. Ayat berapa, brother? Udah, kau pun sudah dibukain masih ayat-ayat berapa? Kau pun nggak mau berusaha baca. Ini loh tulisan Paulus, ngeri loh teman-teman. Di sini ada Alkitab saya, brother. Kalau kalian mencintai Yesus, menjadi pengikut Yesus, tidakkah sadar kalian Paulus menuliskan terkutuklah Yesus? Apakah kalian tidak sadar bahwa ajaran yang diajarkan Paulus itu tidak seiring? Doang diturunin dah. Ini kain nama siapa nih? Oh, ini si ini. Halo, selamat malam. Si Yesu. Katanya tukang Yesus, repot, turunin aja. Aduh. Ada ya? Di tulisan Paulus ada ya, terkutuklah Yesus ya? Ada nggak? Sadarlah kalian. Yang kalian ikuti supaya menjadikan dia Tuhan, dia juga mengatakan terkutuklah Yesus. Macam mana? Bang, kalian ini pengikut agama yang tidak ya? Kenapa kalian mengikuti Paulus, tidak mengikuti Yesus? Takut ikut Islam, soalnya kamu tidak pada agama yang benar katanya. Waduh, mental penjajah ini. Iya, sabar dulu. 28, kamu tidak pada agama yang benar. Islam. Kejang-kejang, nggak usah nangis, diam dulu kau. Hanya baca. Diam dulu kau. Ini kita lagi gini loh, Bre. Saya tidak menghujat Yesus,
Iya, Saya lagi saya juga menunjukkan tidak kepada menghujat kalian. kamu. Saya hanya kasih pelajaran. Kenapa ini Bu Itok Nora? Quran Kenapa Al-Maidah dia? 68. Islam Dia tidak beragama yang kejang-kejang. benar. Dia ketahuan kayaknya. Malu dia. Kenapa kejang-kejang ya? Kita lagi mau mengajak kalian berpikir. Kami orang Islam memuliakan Yesus. Tapi kalian seperti memuliakan Yesus. Nggak tahu kalian mengikuti Paulus yang menuliskan terkutuklah Yesus. Apakah memang terkutuk Yesus buat kalian? Jadi sadarlah, mulai sekarang baca semua Bible kalian. Jangan kalah 10 langkah, 100 langkah dari orang Islam. Apalagi orang mualaf. Orang mualaf itu tidak meninggalkan Yesus. Mereka meyakini bahwa Yesus itu Nabi Isa alaihissalam yang menerangkan bahwa akan datang lagi Yesus iblis. Itu loh. Yesus iblis ini. Tapi patuh pada Muhammad ya. Yesus yang iblis ini yang dikatakan oleh Paulus. Menurut Paulus dia harus dituhankan. Jadi saya mengajak kalian, saudara-saudara Kristen. Tidakkah kalian renungkan membaca Bible sendiri? Bahwa Yesus mengatakan akan datang penyesat menggunakan namaku. Yang bertemu dengan Paulus di padang gurun. Pada saat perjalanan dia di Damsyik. Yang bertemu dengan Ananias. Yang bertemu dengan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos. Itu bukan Yesus. Itu Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus. Apakah itu Yesus yang bertemu dengan Paulus? Tidak, saudara. Kalau memang Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus, kenapa dia berani mengatakan terkutuklah Yesus? Kalian renungkan. Saya tidak menyerang kalian. Tapi inilah hasil dari diskusi kalau kalian mau menemukan bahwa memang Paulus ajarannya tidak relevan dengan ajaran Yesus. Makanya Bro Dito mualaf ya. Itu kehendak free will saya. Iyalah karena nggak paham ya. Loh, nggak paham dari mana kalau menemukan ajaran Paulus ini telah mengatakan terkutuklah Yesus? Ya baca dulu semua, brother. Nah, itu penjelasan, bukan yang tertulis. Makanya kalian itu hanya Itu tertulis umat itu loh. Itu tertulis. Tidak seorang ini tertulis pun. memang. Tidak seorang pun yang berkata. Dumpala, trompet. Substansi yang saya ajak, apapun penjelasanmu, hilang nggak tertulis? Ada yang tulisan terkutuklah Yesus. Hilang nggak itu? Nggak ada, aku jelaskan. Baca itu semua. Satu ayat itu. Setelah dibaca, hilang nggak terkutuklah Yesus? Nggak hilang. Terus maknanya apa? Ya, bacalah. Maknanya apa? Tidak seorang pun. Baca dong. Maknanya apa, trompet? Biar ku bacakan ya samamu ya, brother. Karena nggak tahu aku ayat ini di mana. Bacakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Sebentar, biasa aja bacanya, nggak usah sambil meneteskan air mata, bisa nggak? Biasa aja bacanya, nggak usah nangis. Brother, gitu. Biar brother kembali lagi. Bukan kembali, yang aku lihat malah kelihatan kau dungu. Ngapain kau baca begini sambil nangis? Izin dulu ya, kalau kau ikuti tidak seorang pun berarti dibawa juga tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Kamu juga nggak boleh ngaku Yesus adalah Tuhan. Kalau begitu, bagaimana? Yang mana? Nggak bisa baca. Itu dibawa. Makanya dibaca. Kau sendiri belum baca kok. Makanya begitu dibaca tadi. Coba kau baca. Coba kau baca. Kau bisa membaca nggak? Coba baca. Karena itu, aku mau mengatakan kepadamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan Berarti harus ada seorang ada, pun yang memiliki Roh Allah yang berkata-kata harus seperti itu. ada banyak orang yang mengaku dengan Roh Kudus dapat berkata Yesus terkutuk. Sekarang baca lagi bawahnya. Anda ini seperti Terus Anda baca inilah bawahnya. orang-orang yang mengatakan Yesus terkutuk gitu loh. Terus brother. baca lagi terus coba. Baca habisin coba Iya, baca makanya habisin. saya baca dipotong tadi. Iya coba.
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Allah, Roh Kudus. Oke. Sekarang Anda mengaku Yesus Tuhan nggak? Mengaku karena saya penuh Roh Kudus. Mana buktinya kalau kau punya Roh Kudus? Iya, itu ayatnya kan ada. Oke, ikuti aja. Apa fungsi Roh Kudus dalam dirimu? Untuk menuntun. Menuntun apa? Ya menuntun kepada kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan gitu loh, brother. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Balik lagi pertanyaan tekad. Iya, kenapa nggak dijawab? Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tadi udah dijawab Bro Tejo loh. Enggak, jawab aja. Kalau kamu nggak mau menjawab begini, lu diam. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti ada Tuhan dalam dirimu. Ada Tuhan dalam dirimu. Betul. Oke. Tuhan itu disembah nggak? Apa? Tuhan itu disembah nggak? Disembah Tuhan itu. Jadi anakmu menyembah dirimu? Oh enggak, Tuhan yang ada Tuhan dalam dirimu itu disembah atau tidak? Tuhan itu ada di mana-mana, brother. Katanya ada dalam dirimu. Hei, kau jangan pindah alamat. Ada nggak Tuhan dalam dirimu? Tuhan itu ada di mana-mana. Ada nggak Tuhan dalam dirimu? Ada. Ya, Tuhan itu disembah nggak? Disembah. Tuhan dalam dirimu disembah nggak? Nggak disembah. Nggak disembah. Nggak disembah. Nggak disembah orang. Iya, berarti orang tuamu menyembah kamu. Aku yang menyembah. Kena dia kepalanya, lanjutkan gitu. Kena kepalanya di sini, geser jantungnya. Baik. Memang si trompet sukanya ngeyel. Sabar dulu, saya lanjutkan ya. Saya tanya dulu sama Bro Trompet. Penyalipan itu menurutmu kebenaran atau bukan? Siapa ini yang ditanya ini? Kau. No limit gitu, enak dengarnya. Trompet, ku bilang trompet. Nanti nama brother disalah-salahkan kan gak enak juga. Iya, no limit trompet. Gitu kan ya, enak dengar. Jadi menurut no limit, menurut tak terbatas, kau, kan gitu. Ya ngalah-ngalahin Tuhanmu malah tidak terbatas. Oke, jadi penyalipan itu yang diterangkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia itu kebenaran atau bukan? Yang dijelaskan sama Paulus itu kebenaran. Oke, kutunjukkan samamu ya. Stapol kok turun? Sabar nih. Makanya banyak membaca, Bre. Aduh. Iya, makanya saya belajar sama brother. Biar brother paham gitu loh. Mana kok nggak keluar? Itu tadi di mana sih bahasamu? Saya belajar kepada brother biar brother paham. Anda yang paham kalau belajar, coach lu gimana sih lu bahasanya? Makanya itulah kecerdasan orang Kristen, brother. Kecerdasan apa? Bedakan manusia sama Tuhan aja lu nggak bisa. Pak Andi. Dia bisa belajar. Iya, Bang. Ini yang di layar boleh dibantu baca karena aku kasihan ini yang kena prank sama Paulus ini. Coba baca itu No Limit. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Kau bilang kebenaran pula. Tampilin lagi kan itu? Kang, tampilin lagi. Tampilin lagi. Iya. Biar dijelasin. Coba kau baca sekali lagi No Limit baru kau jelasin. Kita diam semua, silakan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Terus? Apa itu? Iya, kau jelaskan sekarang. Betul, pada saat diberitakan nih Paulus tentang jangan ditutup kan, disalibkan, orang-orang Yahudi menganggap itu sebuah apa tadi dibilang tadi di situ, batu sandungan. Ya. Di luar Yahudi dikatakan apa? Di luar Yahudi, orang-orang yang nggak percaya Yesus dikatakan itu satu kebodohan. Iya benar. Orang di luar orang Yahudi apa? Di luar Yahudi itu dikatakan. Nah dulu, yang lain diam dulu. Di luar orang Yahudi disebut apa? Disebut kebodohan. Ya. Berarti kamu Yahudi atau bukan Yahudi? Saya bukan Yahudi, terus? Berarti kamu suatu
Kok jadi saya Kebodohan. suatu kebodohan? Saya kebodohan, Pak. Saya belum percaya gitu maksudnya, brother. Coba dibaca lagi baru, coba jangan ditutup Kang, biar dia baca lagi dia paham ya. Coba baca lagi. Ini kan gini, biar saya jelaskan ya. Biar saya Jangan dijelasin, jangan dijelasin, baca dulu. Tapi dijelaskan katanya tadi. Ayat 23. Baca dulu baru jelasin sekali lagi. Baca yang kencang baru jelasin lagi, silakan. Oke, ya saya baca lagi ya, biar kalian paham ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Maksudnya yang abang tanyakan apa? Oke, memberitakan Yesus itu kepada Yahudi itu apa namanya? Itu orang-orang Yahudi menyebutnya batu sandungan. Batu sandungan. Memberitakan Yesus di luar orang Yahudi suatu apa? Kebodohan. Oke, kamu Yahudi atau luar Yahudi? Bukan Yahudi, terus? Ya, berarti kamu kebodoh. Aduh, gini maksudnya itu, Bang. Boleh saya jelaskan? Saya jelaskan gitu loh. Jangan dijelaskan, jangan dijelaskan. Nanti lawan itu data. Silakan Anda dengerin. Silakan Anda melawan itu data. Silakan. Bukan saya melawan, saya nggak melawan loh. Ya udah baca baru lawan. Silakan. Sudah saya baca tadi, makanya saya jelaskan ayatnya biar kalian paham. Ya, silakan. Saya jelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi Paulus pada saat itu memberitakan tentang Yesus yang disalibkan, oke. Lalu orang Yahudi menganggap itu satu batu sandungan. Kok Yesus disalibkan sih gitu? Karena orang Yahudi pada masa itu mengharapkan Yesus itu nggak akan mati, harus sebagai raja gitu. Makanya dibilang jadi batu sandungan. Jadi kalau bagi orang-orang sekarang yang tidak percaya, maka itu kami bilang itu bodoh kali, masa Yesus disalibkan sih? Gitu. Jadi memberitakan Yesus Kristus disalibkan itu untuk orang Yahudi adalah batu sandungan, betul? Betul. Betul? Oke. Memberitakan Kristus disalibkan di luar Yahudi kepada Anda ini suatu apa? Saya bilang itu kok bodoh sebelum saya percaya. Satu kebodohan. Jadi memberitakan Yesus disalib suatu suatu kebodohan sebelum saya percaya. Tapi begitu saya percaya dan menerima. Jadi setiap orang memberitakan Yesus mati di tiang salib, berita ini berita kebodohan. Kebodohan. Pantasan kamu alak Bro Dito kasihan. Halo, Bunda Nora sama Kang Dito mualaf karena tidak mau dikatakan kebodohan. Anda tetap dalam posisi kebodohan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Boleh saya bisa bicara, kita diskusi? Baca dulu baru bicara. Itu 23. Ya. Saya jelaskan, bisa kita gantian Baca bicara? Baca dulu baru jelaskan. Ya. Maksud saya kita gantian bicara, bisa? Ya baca aja baru jelaskan. Oke, kita bergantian ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Nah, kalimat tetapi memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi merupakan bagian dari ayat 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Ayat ini menjelaskan bahwa kabar baik tentang Kristus yang disalibkan dianggap sebagai batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tetapi mereka yang dipanggil Allah, Kristus adalah kekuatan dari Allah. Kok nggak ada Yunani di sini? Nggak ada Yunani itu. Nggak ada Yunani. Di luar Yahudi itu termasuk. Di luar Yahudi itu termasuk NTT, Makassar, Kalimantan, Jakarta, Jawa. Gitu. Kita berbicara sejarah lagi, Bang. Ketika penelitian nggak bisa kau melingkar-lingkar, bro. Nggak bisa. Saya kan belum selesai bicara. Tapi kau Kristus yang disalibkan. Paulus menyatakan bahwa pesan utama yang ia dan para rasul lainnya menyampaikan adalah tentang Kristus yang disalibkan. Hal ini menjadi inti Injil untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Injil apa? Nggak ada Injil di sini. Makanya tadi sebelum kau menjelaskan kau baca baru kau pelintir. Di sini loh baca ya. Ya. Tetapi kami memberitakan, dengerin saya yang baca, dengerin, baru nanti kalian jawab. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan itu artinya
berita Yesus disalibkan itu untuk orang Yahudi adalah batu sandungan atau batu kali, Bang? Silakan jawab. Memberitakan penyaliban Yesus itu untuk Yahudi, A, batu sandungan, B, batu kali. Jawab. Batu apung, Paman. Di situ tidak ada tertulis batu kali, Bang. Ya, ya pilih batu kali atau batu sandungan. Dipilih, kalau Bang. Abang ngajak nggak logis, nggak bisa jawab. Diam. Jadi di sini memberitakan penyaliban Yesus kepada Yahudi menurut data ini adalah batu sandungan. Memberitakan penyaliban Yesus di luar Yahudi termasuk di Indonesia artinya suatu kebodohan. Lu jangan bawa Yunani lu. Makanya sebelum menjelaskan baca dulu. Nah, kau membaca, yang kau baca kau lawan. Artinya apa? Kau nggak bersahabat yang kau baca. Jadi kalian ini sebenarnya musuh Anda adalah Bible Anda sendiri, bukan kami. Itu maksudnya. Udah, gantian kita. Ya, sekarang pertanyaan kepada Anda. Memberitakan Kristus kepada Yahudi itu batu sandungan atau batu kali? Batu sandungan. Saya kan batu sandungan. Baik. Gimana Abang bisa jelas? Di luar Yahudi. No, kalau ngomong terus gimana bisa jelas? Ini kan diskusi, Bang. Gimana sih? Di luar Yahudi memberitakan Kristus disalibkan itu di luar Yahudi, A, suatu kepintaran, B, suatu kebodohan. Jawab. Ini diskusi atau tanya jawab, Bang? Nah, ini datanya ada, dijawab aja pakai data. Saya bisa jawab pakai data, Bang. Ini saya jelaskan tapi di mute terus. Terus Abang ngocos terus. Dulu baru jelaskan. Saya ulang ya. Memberitakan Kristus disalibkan di luar Yahudi adalah A, suatu kepintaran, B, suatu kebodohan. Dipilih dulu jawabannya baru dijelaskan. Silakan. Dipilih dulu jawabannya baru dijelaskan gimana bisa. Ya, saya ulang ya. Ngomong deh, Bang. Abang ini memberitakan kita lagi itu di bahasa kan Indonesia bicara ya. data, Bang. Memberitakan Kristus disalibkan di luar Yahudi adalah A, suatu kepintaran, B, suatu kebodohan. Jawab. Ayo. Halo. 1, 2. Saya mau jelaskan, Bang. Gimana Ya sih? ini. Jelaskan, Bang. Gimana Ya sih? ini jalur. Are you sick in the head? But sources. Let's take 39. Let's take 39. 4. Okay, go ahead. Now in this verse you see. Allah's there are human. many- Look how sick you are. Yes. Look. If Allah wanted to have a son, he, Okay. who is this he here? He could have selected from his creation. Who is this he here? What? This he is who? He could. Okay, he's a majesty. Okay, what? So what? This he is who? Who? In Arabic, is huwa. Arabic is big words in Arabic. English very He small. is. Who So is what? he? The closest word to huwa, he. Okay, so what? Okay, he's not a man or woman. Muslims know Okay. that. Can we put she here? Can we use she? No, you can't put she. Why? Huh? Can you put Why can't we put she? Jesus? Can you put Jesus she? Because Jesus is not. Can you put the Father she? So Come can on, we brother. put she here? That's why Jews say you're not polytheists. The only Jews, we Please. say Muslims are Can the we, same can God we, as can we the put Jews. she here? Can we put she here? You can worship a Jew. You're gonna worship a Jew. Can we put she here? Please, How can are we you Jew? Can You we don't put know she Allah here? is an Arab man. You don't know that Allah is an Arab man. Oh, how about Father is an Israel man?
Allah is an Arab man. This How here, about, how about the, okay, no. How about the native listen, Indian? this here. Hey, what guidance is in? This here is a man. I don't know why Here. all Muslims are crazy. This here is a man. They are all crazy, like somebody who is demons. Demons Allah. are manifesting. Man. Look, he is Allah. So Allah is he. Allah is he. He is Allah. Allah is he. You know, He is man. evangelists. Most Yes, of these people are new converted. They don't know nothing about Islam. So They don't know. most of them, They they don't have know. no knowledge about anything. They just follow their imam. The Arab is using a fake translation, deceiving them. That's all. That's all. Yeah. So we have the Quran that is saying that Allah is he, and he is equal to a man. Why His are you mas- using the slave master's language? Why? Why are you He using the is slave a man. master's language? No, I want to know. Why are you using the slave master's language? This is a man. Why are you He's using jumping the again. slave master's language? Why are you using the He's white man's jumping language? again. Why? Why are you using the Jesus is white? How does Jesus look like? White and blue eyes? Huh? Are the How Arab about black? the native Indians? Are the How Arab about black? the native Indians? Please, are the Arab black? They're almost black. Who's that? I'm from Yemen. I'm from Yemen. I'm from Yemen. I'm from Yemen. You know Yemen. You know Yemen. Brother. You know Yemen. I am. Did you know? But as I says, hey, demons are manifesting. Can we give him chapter 3? Can we give him chapter 3, verse Go ahead. verse White man 100, language. Using the white 161? man language. Let's just give him chapter 3. Go ahead. But is it 161 or 106? I think 161. Let me see. You know, for what he says, we have a verse. Whatever he says. 106. Let's take 106. That 1 they say is when he stole. That 161 is when the prophet stole, Muhammad stole a velvet garment. Chapter 3, verse 161. That was the verse Muhammad stole a dress. 161. You are 161. 161, yeah, 3161. Yeah, I know that verse. Yeah, let me go. It's when they stole a garment. How can Muhammad steal a garment? The prophet. Underwear. And the companions are blaming him. Hey. Okay, let us go to 106. 106. 106. Okay. Yeah. Yeah, keep it alive. That's why the church is closing in America. That's why the churches are closing in America. We will show. We will reveal. We will expose your That's why the religion. church. Don't worry. They will. Expose what? Expose what? Look, when America will be open, when they must have seen all of these things, they will open back all the churches. On the day when some faces will be white, yes, and some faces will be black. As for those whose faces are blackened, did you disbelieve? So according to Quran, black faces are disbelievers. Hey, I don't know why you're laughing. Half Africa is Muslim, so I don't know why you're laughing. So according to these people, those who are black faces, they are not The white man believers. came with what Jesus, stole your gold, stole your silver, stole everything. But the white Arab came with Muhammad, the white one. Yeah. You know Muhammad, his prophet was Al-Abiyad, the white. Berfokus dalam kitab Mazmur 90 ayat 12 itu. Berikanlah kami Tuhan untuk menghitung hati yang bijaksana, untuk menghitung hari-hari hidup kami,